Halo sahabat Kumen Story, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Kali ini Paman akan membawa kalian memasuki sebuah cerita tentang kisah pengkhianatan sang mantan istri, hingga pembalasan dendam yang paling elegan dari suami. Sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan kisah-kisah cerita selanjutnya. Ini kunci rumahnya. Besok aku akan mengirim truk untuk mengambil sisa barangku, ucap Citra tanpa menatap mata Danu. Danu hanya menatap surat cerai yang sudah berkekuatan hukum di atas meja. Selama 2 tahun, ia rela menjadi suami rumah tangga, memasak, membersihkan rumah, dan mendukung karir Citra yang sedang menanjak di perusahaan kosmetik. Citra menganggap Danu pria tanpa ambisi, seorang beban yang hanya lulusan SMA dan bekerja serabutan sebagai kurir. Kamu pantas mendapatkan pria yang setara dengan kesuksesanmu sekarang, Citra, ujar Danu tenang. Benar. Dan pria itu jelas bukan kamu, balas Citra pedas sebelum membanting pintu. Begitu pintu tertutup, Danu menghela napas panjang. Ia mengambil ponsel lipat tua dari sakunya, mengeluarkan kartu SIM-nya, dan menggantinya dengan kartu berwarna emas. Ia melakukan satu panggilan. Siapkan jet. Aku kembali ke pusat kota malam ini. Dan beritahu Global Tech, aku akan mengambil alih posisi CEO secara langsung. Dunia tidak tahu bahwa Danu adalah Daniel Wijaya, pewaris tunggal dinasti bisnis Wijaya yang menghilang 3 tahun lalu untuk menjalani uji kelayakan hidup tanpa harta demi mencari cinta sejati. 3 bulan kemudian, Citra sedang panik. Perusahaannya terancam bangkrut karena skandal bahan baku. Satu-satunya harapan adalah mendapatkan investasi dari Global Tech, raksasa teknologi yang baru saja mengumumkan ekspansi ke industri kecantikan. Dengan susah payah, Citra mendapatkan jadwal pertemuan di kantor pusat Global Tech. Ia berdandan sangat cantik, berharap pesonanya bisa meluluhkan sang CEO misterius yang kabarnya sangat dingin. Di ruang rapat lantai 50, pintu terbuka. Citra berdiri dengan senyum termanisnya. Namun, senyum itu membeku saat melihat siapa yang duduk di kursi utama dengan setelan jas seharga ribuan dolar. Danu, bisik Citra, suaranya bergetar hebat. Di sini, namaku adalah Daniel, Nyonya Citra, ucap Danu sambil membolak-balik berkas proposal Citra tanpa melihatnya. Kamu, bagaimana mungkin? Citra hampir jatuh jika tidak berpegangan pada meja. Pria yang dulu ia maki karena tidak sanggup membelikannya tas desainer, kini memimpin perusahaan yang mampu membeli seluruh gedung tempat Citra bekerja. Aku datang ke hidupmu sebagai orang biasa untuk mencari ketulusan. Tapi yang kutemukan hanya harga diri yang diukur dengan angka, kata Danu tenang. Ia menutup map itu. Proposalmu ditolak. Perusahaan kami tidak bekerja sama dengan manajemen yang tidak stabil secara moral. Citra mulai menangis. Ia berlutut di depan meja Danu. Danu, maafkan aku. Aku tertekan saat itu, aku masih mencintaimu. Bisakah kita mulai lagi? Kita masih bisa rujuk, aku akan menjadi istri yang baik sekarang. Aku janji. Danu berdiri, berjalan menuju jendela besar yang memperlihatkan seluruh kota. Kamu ingin rujuk denganku, atau ingin rujuk dengan posisiku sekarang? Aku menyayangimu, Danu. Sungguh, seru Citra histeris. Danu hanya tersenyum tipis. Dulu, aku memberikanmu seluruh waktuku, dan kamu membuangnya. Sekarang, waktuku sangat mahal, dan aku tidak ingin membuangnya untukmu. Silakan keluar, sekretarisku akan mengantarmu. Kabar mengenai identitas asli Danu sebagai Daniel Wijaya menyebar seperti api di media sosial. Di rumahnya yang sederhana, Ibu Ratna, mantan ibu mertua Danu, hampir tersedak tehnya saat melihat foto Danu di sampul majalah bisnis bergengsi. Citra,
Bagaimana bisa kamu menceraikan pangeran seperti dia? Seru Ibu Ratna saat Citra pulang dengan mata sembab. Dulu, Ibu Ratna adalah orang yang paling sering menghina Danu sebagai benalu. Aku tidak tahu, Bu. Dia membohongi kita, tangis Citra. Cepat temui dia lagi. Rayu dia? Ibu tidak mau tahu, kamu harus rujuk. Bayangkan kemewahan yang bisa kita dapatkan. Ibu Ratna tidak merasa bersalah sedikit pun atas hinaannya dulu, yang ada di pikirannya hanyalah kartu kredit tanpa batas. Di kantor pusat Global Tech, Danu tidak sendirian. Di sampingnya kini ada Maya, asisten pribadinya yang telah menemaninya sejak ia memutuskan kembali ke dunia bisnis. Maya adalah wanita cerdas yang tahu identitas Danu sejak awal, namun tetap memperlakukannya dengan hormat saat Danu masih berpura-pura menjadi kurir dulu. Tuan, Nyonya Citra terus menunggu di lobi selama 3 hari berturut-turut, lapor Maya tenang. Danu menatap Maya. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan? Maya tersenyum tulus. Hati Anda sudah tahu jawabannya, Tuan. Seseorang yang hanya ada saat Anda di puncak tidak pantas berada di samping Anda saat Anda memulai perjalanan baru. Danu menyadari bahwa Maya selalu ada untuknya tanpa pamrih. Perasaan baru mulai tumbuh di hatinya. Suatu sore, saat Danu keluar dari gedung kantor menuju mobilnya bersama Maya, Citra tiba-tiba muncul dari balik kerumunan wartawan. Pakaiannya berantakan, jauh dari kesan manajer yang dulu sombong. Danu, tolong dengarkan aku. Citra memeluk kaki Danu di depan umum. Kamera wartawan mulai menjepret. Aku tahu aku salah. Ibuku juga ingin minta maaf. Kami merindukanmu di rumah. Bisakah kita mulai lagi dari awal? Aku rela meninggalkan segalanya untukmu. Danu berhenti sejenak, menatap mantan istrinya dengan rasa kasihan, bukan amarah. Citra, kamu bilang kamu rela meninggalkan segalanya untukku sekarang, Danu berkata cukup keras agar terdengar oleh wartawan. Tapi dulu, saat aku tidak punya apa-apa, kamulah yang pertama kali meninggalkan aku. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Tiba-tiba, Ibu Ratna muncul dan mencoba ikut campur. Danu, menantuku sayang. Maafkan ibu ya, dulu itu ibu hanya mengujimu. Cukup. Nyonya Ratna, potong Danu tegas. Ujian kalian sudah selesai, dan kalian berdua gagal total. Danu kemudian menggandeng tangan Maya dengan lembut. Ayo pergi, Maya. Ada perjamuan yang harus kita datangi. Mobil Rolls-Royce itu pun melaju, meninggalkan Citra dan ibunya yang menjadi bahan tontonan publik dan sasaran empuk kamera wartawan. Citra melihat dari spion mobil bagaimana Danu menatap Maya dengan cara yang tidak pernah ia berikan pada Citra dulu, sebuah tatapan penuh kepercayaan. Citra akhirnya sadar, ia tidak hanya kehilangan seorang suami kaya, tapi ia kehilangan satu-satunya pria yang pernah mencintainya dengan tulus saat ia bukan siapa-siapa. Penyesalan itu kini menjadi penjara seumur hidup baginya. Setelah insiden di lobi kantor, Citra tidak hanya kehilangan Danu, tapi juga kehilangan harga dirinya. Video dia bersimpuh di kaki Danu menjadi viral dengan narasi, wanita matre yang menendang berlian. Perusahaan kosmetiknya, yang memang sudah di ujung tanduk, langsung memutuskan kontraknya karena dianggap merusak citra brand. Citra kini menjadi pengangguran. Tagihan kartu kredit yang dulu ia gunakan untuk pamer gaya hidup mulai menumpuk. Di rumah, suasana makin panas. Ibu Ratna yang dulu memuja-muja Citra, kini justru berbalik menyalahkannya. Ini semua salahmu. Kenapa kamu tidak bisa menahan diri sedikit saja dulu? Kalau saja kamu tetap jadi istrinya, sekarang kita sudah punya villa di Bali, teriak Ibu Ratna sambil melempar tagihan listrik ke meja. Danu, yang kini telah sepenuhnya merangkul identitasnya sebagai Daniel Wijaya, memutuskan untuk memberi satu pelajaran terakhir. Melalui perantara, Danu menawarkan bantuan dana kepada perusahaan Citra dengan syarat yang sangat ketat. Citra harus bekerja sebagai staf pembersih, cleaning service,
di kantor lamanya sendiri selama 1 bulan jika ingin perusahaannya selamat dari pailit. Citra, yang sudah putus asa dan didesak oleh utang ibunya, terpaksa menerima tawaran itu. Setiap hari, ia harus membersihkan ruangan rekan-rekan kerjanya dulu. Hinaan dan sindiran menjadi makanannya sehari-hari. Suatu malam, Daniel mengadakan pesta amal di hotel mewah milik keluarganya. Ia sengaja mengirimkan undangan kepada Citra dan ibunya, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai staf pembantu di dapur dan area saji. Ibu Ratna, yang mengira mereka diundang sebagai tamu kehormatan, datang dengan gaun sewaan yang mahal. Namun, saat sampai di pintu masuk, mereka diberikan seragam pelayan. "Apa-apaan ini? Saya mantan ibu mertua Daniel Wijaya," teriak Ibu Ratna sombong. Petugas keamanan tertawa kecil. "Nyonya, Tuan Daniel hanya mengenal satu wanita di hatinya, dan itu bukan putri Anda. Silakan masuk lewat pintu belakang atau silakan pergi." Di tengah pesta, Daniel naik ke atas panggung. Ia memegang tangan Maya dengan lembut di bawah sorotan lampu kristal. "Malam ini, saya ingin berterima kasih kepada satu orang yang telah melihat saya bukan sebagai CEO, tapi sebagai pria biasa yang pernah hancur. Maya, terima kasih telah ada saat aku bahkan ragu pada diriku sendiri," ucap Daniel tulus. Dari sudut ruangan, sambil memegang nampan gelas kotor, Citra melihat Daniel mengecup punggung tangan Maya. Hatinya hancur berkeping-keping. Dulu, tangan itu selalu memasakkan sarapan untuknya, mencuci bajunya, dan memijat kakinya saat ia lelah. Kini, tangan itu adalah tangan paling berkuasa yang hanya memberikan perhatiannya pada wanita lain. Setelah acara selesai, Daniel menghampiri Citra yang sedang kelelahan di dapur. "Bagaimana rasanya, Citra? Membersihkan sisa-sisa kemewahan orang lain?" tanya Daniel dingin. Citra menangis terseduh-seduh. "Danu, kumohon. Aku sudah tidak tahan. Ambil semua hartamu, aku hanya ingin kembali ke rumah kontrakan kita dulu. Aku ingin memulai lagi dari awal, jadi kurir pun tidak apa-apa asal bersamamu." Daniel menatapnya dengan tatapan kosong. "Rumah kontrakan itu sudah aku hancurkan, sama seperti hatiku yang dulu kamu hancurkan. Masa lalu itu sudah mati. Dan satu hal lagi," Daniel mendekat ke telinga Citra. "Aku sudah melunasi semua utangmu. Anggap itu sebagai upah, layanan, terakhirmu. Setelah ini, jangan pernah muncul lagi di hadapanku." Daniel berjalan keluar menuju mobilnya, di mana Maya sudah menunggu dengan senyum hangat. "Apakah sudah selesai semuanya, Daniel?" tanya Maya. Daniel mengangguk, merasa beban berat di pundaknya selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. "Sudah selesai. Sekarang, waktunya kita menulis cerita kita sendiri, tanpa ada bayang-bayang masa lalu." Mobil itu meluncur membelah malam Jakarta, meninggalkan Citra yang terduduk di lantai dapur yang dingin, menangisi waktu yang tidak akan pernah bisa diputar kembali. "Identitasku terbongkar, takdir yang tak terulang," versi final. 2 tahun lalu, saat Danu masih menyamar menjadi kurir dengan gaji pas-pasan, ia pernah mengalami kecelakaan motor saat mengantar paket di bawah hujan deras. Kakinya terkilir, dan semua orang hanya melewatinya begitu saja. Hanya satu orang yang berhenti. Seorang wanita dengan pakaian kantoran sederhana bernama Maya. Ia membantu Danu berdiri, membelikannya obat merah, dan memberikan payungnya. "Kenapa Mbak bantu saya?" "Saya cuma kurir," tanya Danu heran. Maya tersenyum tulus, "Karena setiap orang berharga, Mas. Semangat ya," roda itu berputar. Danu tidak pernah lupa wajah itu. Sejak saat itu, tanpa sepengetahuan Maya, Danu memastikan karir Maya di Global Tech, perusahaan miliknya, melesat karena bakat dan kebaikannya. Maya adalah alasan Danu percaya bahwa masih ada ketulusan di dunia ini. Ibu Ratna, yang tidak bisa menerima kenyataan hidup miskin, mencoba rencana gila. Ia memalsukan surat medis yang menyatakan bahwa Citra sedang hamil anak Danu, hasil dari hubungan mereka sebelum cerai.
Ia datang ke kantor Daniel dengan wajah memelas. "Daniel, kamu tidak bisa membuang kami begitu saja. Citra mengandung anakmu. Apa kata dunia jika CEO besar menelantarkan darah dagingnya sendiri?" Daniel hanya tersenyum sinis. Ia melemparkan sebuah map berisi hasil audit medis. "Nyonya Ratna, saya sudah tahu Citra pergi ke klinik kesuburan 2 bulan lalu karena ia sulit hamil dengan selingkuhannya. Dan yang paling penting, saya sudah melakukan vasektomi, prosedur medis, jauh sebelum kita cerai karena saya ingin fokus pada karir saat itu." Wajah Ibu Ratna pucat pasi. Kebohongannya terbongkar telak. "Dan karena percobaan pemerasan ini," lanjut Daniel, "saya telah melaporkan Anda ke kepolisian. Silakan jelaskan semuanya di sana." Ibu Ratna diseret keluar oleh petugas keamanan, berteriak histeris meratapi nasibnya yang kini berakhir di jeruji besi. Citra, yang kehilangan dukungan ibunya dan diusir dari kontrakannya, kini hidup di pinggiran kota. Ia sering terlihat duduk di halte bus tempat Danu dulu biasa menjemputnya. Ia mengalami depresi berat, sering berbicara sendiri seolah-olah Danu masih ada di sampingnya. Setiap kali melihat mobil mewah lewat, ia akan berlari mengejarnya sambil memanggil nama Danu, hanya untuk berakhir jatuh tersungkur di aspal dan ditertawakan orang-orang. Ia telah menjadi tawanan dari ingatannya sendiri tentang masa-masa di mana ia memiliki segalanya namun memilih untuk membuangnya. 5 tahun kemudian, sebuah rumah mewah di atas bukit menghadap laut menjadi saksi kebahagiaan baru. Daniel berdiri di balkon, memandangi matahari terbenam. Sepasang tangan mungil melingkar di pinggangnya. "Papa, ayo main," seru seorang anak laki-laki berusia 4 tahun bernama Arka, anak yang mereka adopsi sebagai simbol cinta tanpa memandang darah. Maya berjalan mendekat, membawa secangkir teh hangat. "Kamu sedang memikirkan apa?" tanya Maya lembut. Daniel menarik Maya ke dalam pelukannya. "Hanya berpikir betapa beruntungnya aku. Dulu aku mencari cinta dengan menyamar, tapi ternyata cinta itu yang menemukanku saat aku jatuh." Daniel tidak lagi memikirkan masa lalunya dengan Citra. Baginya, masa lalu itu hanyalah sebuah pelajaran mahal tentang harga sebuah ketulusan. Di samping Maya dan Arka, Daniel akhirnya menemukan kekayaan yang sebenarnya, yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan saham atau emas. Tamat.